Apa hukuman yang tepat untuk orang yang mengkhianati kepercayaanmu? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film drakor Forecasting Love and Wither episode 1. Cerita dibuka oleh seorang peramal yang didatangi oleh keluarga Hakyung. Ibu Hakyung khawatir dengan anaknya yang akan menikah. Ibu dan kakaknya adalah tipe yang percaya ramalan. Sang peramal mengatakan Kijun bukanlah pilihan yang baik untuk jadi suami Hakyung. Katanya, Kijun bukanlah tipe yang peduli dengan istri. Hakyung gak mau dengar dengan ocehan si peramal. Saat dia mau pergi, si peramal malah bilang kalau Hakyung baiknya bawa payung karena akan hujan. Tentu Hakyung tak percaya itu, karena dia sendiri bekerja di BMKG Korea yang disebut KMA. Hakyung kemudian menjenguk Kijun yang juga bekerja di KMA, namun mereka berbeda divisi. Katanya, dia tadi gak bisa ikut ke si peramal karena gak enak badan. Hakyung cuma sebentar di sana karena Seok Ho mengabarkan adanya sinyal kemunculan hujan es hari ini. Seok Ho mengajak Hakyung untuk melapor pada Ketua Choi karena potensi hujan es telah mencapai 4,9%. Namun Hakyung menolak karena potensi analisisnya tak mencapai 5%. Tentu saja Seok Ho kesal karena kelakuan Hakyung ini. Potensi ini awalnya diungkap oleh staf BMKG wilayah kota bernama Siwo. Siwo memaksakan diri beli mobil bekas untuk antar jemput pacarnya yang bernama Yojin. Sayang, dia kurang peka karena sudah terlihat kalau pacarnya ini tak mensyukuri kasih sayang Siwo. Saat mereka makan, hujan es benar-benar turun. Tanpa perlu waktu lama, hujan ini langsung menimbulkan berbagai masalah di banyak wilayah. Kejadian ini membuat KMA dibanjiri telepon keluhan dari berbagai pihak. Hakyung kayaknya cukup pantas disalahkan karena kekeh mengabaikan data potensi turunnya hujan es yang diberikan oleh Siwo. Pimpinan POM menyayangkan kelalaian kerja ini. Kijun yang bertugas sebagai humas memberitahunya jika para reporter telah berkumpul untuk konferensi pers KMA. Pimpinan POM minta Ketua Choi untuk menghadapi para reporter. Seok Ho lebih ingin Hakyung yang jelasin ke media, tapi Hakyung gak ngerasa salah. Hingga kemudian Ketua Choi ambruk karena serangan jantung. Keadaan ini membuat Hakyung mau gak mau nanggung kesalahannya sendiri. Kijun udah nungguin lalu nemenin Hakyung bicara di depan media. Sementara itu, pimpinan kok kena marah istri Ketua Choi yang belak-belakan bilang kalau dia terlalu memporsir anak buahnya untuk bekerja. Pulang dari sana, pimpinan kok menunjuk Hakyung untuk memimpin tim sampai Ketua Choi kembali. Hakyung sudah menolak karena akan menikah, namun pimpinan kok tetap memaksa. Posisi baru ini membuatnya tak bisa ikut menemani Kijun ke acaranya. Sementara itu, laporan Yojin tentang pemanasan global ditolak oleh pemimpin surat kabarnya. Dia tak ingin utamakan tulisan ilmiah, namun ingin utamakan tulisan yang komersil agar sponsor mereka senang. Yojin keberatan akan hal itu dan nambah gamut untuk membalas chat Siwo. Siwo sendiri sedang pergi ke observatorium dan mendapatkan beberapa temuan yang mengarah pada cuaca ekstrim lagi. Dia segera melampirkan temuannya itu bertepatan dengan acara rapat yang diadakan hari ini. Menjelang rapat, Hakyung ditelepon oleh kakaknya. Dia laporan ke Hakyung kalau Kijun belum membayar uang muka untuk sewa gedung resepsi. Hakyung bingung dengan temuan kakaknya itu, namun harus segera rapat terlebih dahulu. Mereka melihat apa yang ditemukan oleh Siwo, tapi lagi-lagi mereka cuma melewatkan informasi itu tanpa mengecek lebih dalam. Di tempat lain, Siwo kekeh potensi cuaca ekstrim akan kembali terjadi. Kengototan Siwo terlihat oleh pemimpin Ko. Siwo kemudian menjelaskan alasannya, namun penjelasannya dipotong oleh seniornya di BMKG. Siwo tetap gigih mempertahankan kewaspadaannya. Pemimpin Ko kemudian menyerahkan keputusan pada Hakyung dan seperti biasa, dengan kebijaksanaannya yang seuprit, dia memutuskan temuan Siwo bukanlah suatu ancaman. Siwo kesal karena keputusan BMKG pusat selalu diambil dengan angka semata tanpa observasi lapangan yang lebih dalam. Dia kemudian menelpon Seok Ho dan meneruskan penjelasannya tadi di rapat. Saat rapat selesai, Seok Ho maju ke depan dan menaruh nota yang membuat Hakyung marah. Dia rupanya telah menerbitkan peringatan hujan lebat ke publik. Dengan tenang dia katakan bahwa kejadian hujan es tak boleh terjadi lagi.
di mana saat itu 이게 무슨 Hakyung lah 일이냐? orang yang telah mengabaikan data 수도 laporan yang 방침이 아까 그 dikirim 심한. oleh Siwo. Hakyung langsung terdiam. 아무튼 듣고 상황이 Pemimpin Ko minta 아니 잠깐 좀 pertanggungjawaban atas kelakuannya itu, karena harusnya data laporan tersebut disampaikan terlebih dahulu 그 pada ketua 최과장한테 보고 안 Choi. 했다는 게 무슨 말이야? 했다는 게 무슨 말이야? Kesal kesalahannya ketahuan dan keputusannya 본청 diabaikan, 허락도 없이 Hakyung marah-marah ke Siwo. 특보가 Siwo 영업을 tetap 할 때마다 tenang dan 이건 매번 mengatakan 틀리신 bila 거 pegawai 틀리게 pemerintah 비치셨습니까? tak boleh melalaikan 이십니다. tugasnya meskipun sedang sibuk menyiapkan pernikahan. Hakyung 아무리 makin 결혼 준비로 kesal, Siwo 바쁘시다지만 tahu tentang dirinya. Sementara itu, peringatan cuaca ekstrim terus disebarkan. Mereka yang beraktivitas di luar bersiap-siap akan datangnya hujan. Karena masih kesal, Hakyung mendatangi Siwo. Dia langsung mencak-mencak akan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena suatu peringatan yang salah. Namun, dia harus langsung menanggung malu karena saat itu juga hujan mulai turun. 나도 눈깔이 Hujan 있다. semakin lebat dan Siwo terbukti benar. Orang-orang nampak telah siap karena perakiraan cuaca yang tepat, termasuk Yojin yang dibawakan payung oleh seseorang. Sementara Hakyung menolak payung yang diberikan oleh Siwo. Dia memilih kehujanan dan kembali ke mobilnya. Dia juga mendapat hadiah hiburan berupa berbagai pembatalan untuk acara pernikahannya. Hakyung segera menelpon Kijun, namun nomornya gak aktif. Ibu dan kakak Hakyung ikut khawatir dengannya. Tak ada cara lain baginya selain pergi langsung ke apartemen Kijun yang sebenarnya dibeli patungan oleh mereka berdua. Hakyung langsung masuk dengan kunci. Saat pintu dibuka, Hakyung lihat sepatu wanita ada di sana dan memergoki Kijun sedang berselingkuh. Hakyung gak sendirian patah hati. Siwo pun sebenarnya sudah diputuskan oleh Yojin. 2 bulan kemudian, Hakyung menemui ketua Choi yang telah berangsur pulih. Rupanya, keputusan-keputusan yang diambil oleh Hakyung adalah karena dia kasihan pada ketua Choi yang mulai terlihat sakit. Ketua Choi mengetahui semua itu dan berterima kasih pada Hakyung sekaligus pamitan karena akan pensiun. Hakyung tetap memimpin tim menggantikan ketua Choi. Dia juga mendapat tawaran pelatihan di Swiss untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi. Hakyung berencana menjual apartemen yang dibelinya bersama Kijun. Si pengkhianat itu katanya memberikan apartemen itu sebagai bentuk penyesalannya. Namun emang dasar buaya, saat Hakyung kembali ke apartemen, beberapa benda di sana hilang. Mereka kemudian bicara lalu bertemu. Si buaya goreng patut ini malah ingin ambil bagian lagi atas apartemen itu karena harga jualnya naik. Itulah alur cerita film drakor Forecasting Love and Wither episode 1. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.